Surat Cinta dari Gusaka Part 2. Aktivitasku setiap hari Jumat selain bersantai di rumah sambil memperbarui cerita di KBM, aku juga mengunjungi Mbah Minah, ibu mertua Kyai Abdullah atau neneknya Gusaka. Mbah Minah, begitu aku memanggilnya, memang lebih memilih tinggal sendirian di rumahnya yang terletak tepat di depan rumahku. Sejak kecil aku selalu bermain ke rumahnya. Beliau sangat baik padaku. Meski aku kecil suka sekali mencuri mangga dan rambutan yang tumbuh di halaman rumahnya. Setiap bermain, aku pasti akan langsung menaiki dua pohon tersebut dan merampok buahnya yang ranum. Biasanya Umi yang akan teriak-teriak mengomeliku, sedangkan Mbah Minah justru tersenyum dan membiarkannya saja tanpa berniat menegur. Kenakalan tersebut berlangsung hingga aku berusia 11 tahun. Terakhir kali aku melakukannya adalah saat aksiku ketahuan Gusaka. Waktu itu aku tengah asyik makan buah rambutan di atas pohonnya. Tiba-tiba Gusaka muncul dan memintaku untuk turun sambil mengacungkan galah padaku. Jambang lebatnya bergerak-gerak dengan mata melotot, membuatku ketakutan setengah mati. Hingga tanpa sadar aku menginjak ranting rapuh. Tubuhku langsung melayang dan terjun ke atas tanah. Jatuh dari pohon dengan ketinggian yang cukup tinggi, membuatku mengalami patah tulang. Waktu itu Gusaka yang menggendongku ke rumah dan disambut kepanikan Umi serta Abi saat mendengar tangisanku. Sejak saat itu aku begitu takut padanya. Setiap ia datang ke rumahku mencari Mas Fahri, kakak sulungku, aku selalu bersembunyi, tidak berani keluar sebelum Gusaka pergi. Kejadian memalukan itu masih membekas hingga sekarang, membuatku tidak berani menatapnya meski hanya berjarak beberapa meter dariku dan selalu menghindari berurusan dengannya. Namun kemarin mau tak mau akhirnya untuk pertama kalinya aku berurusan dengannya. Gara-gara telat 2 menit, aku dihukum berdiri di depan kelas dengan satu kaki terangkat hingga pelajaran usai. Sambil mengajar, tatapan tajamnya tak pernah lepas mengawasiku yang sudah kebas dan nyaris jatuh tersungkur. Bisa dibayangkan betapa malunya aku berdiri di depan kelas, di bawah tatapan teman-temanku yang memandangku dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang kasihan, geli hingga tatapan mengejek. Sialnya lagi aku sendirian. Sahabatku Nafisha lebih memilih bolos, begitu tahu sudah terlambat. Bil, mau kemana? Jenis teriakan cempreng yang sudah sangat kuhafal langsung menyerbu pendengaranku. Begitu aku keluar dari rumah. Kulihat Nafisha juga baru saja keluar dari rumahnya yang terletak di samping rumahku. Sambil cengengesan, ia berjalan menghampiriku. Mau apa? Menertawakanku lagi? Sungutku dongkol. Dan benar saja, Nafisha langsung ngakak setelahnya. Rasanya kekesalanku pada Nafisha belum juga mereda sejak kemarin aku ditertawakannya habis-habisan. Tawa Nafisha semakin berderai. Salah sendiri kamu main nyelonong saja. Aku nyariin kamu sebenarnya untuk memperingatkan agar tidak perlu mengikuti kelas Gusaka. Aku mendengus sebagai jawaban. Memang benar Nafisha tidak bersalah. Tapi tetap saja kesal sahabatku tertawa bahagia di atas penderitaanku tanpa merasa bersalah sedikitpun. Ngomong-ngomong, kapan update cerita nih? Dari tadi aku pantengin KBM gak muncul-muncul. Lanjutnya sambil menimang ponsel. Sebentar lagi, belum aku cek ulang. Ini lagi disuruh Umi mengantarin kue untuk Mbah Minah, ujarku sambil menunjukkan bungkusan plastik putih di tanganku. Ya sudah, aku tungguin, jangan kelamaan ya. Udah gak sabar menanti Gusaka menghukum salah satu santrinya. Cetusnya usil. Sontak aku menabuknya kemas. Nafisha langsung mengaduh. Setelah itu ia buru-buru kabur kembali masuk ke dalam rumahnya
sambil cekikikan. Aku memutar bola mata kesal dan melanjutkan langkah menuju rumah Mbah Minah. Perasaanku langsung tidak enak begitu melihat sebuah motor sport warna hitam doff terparkir di halaman. Rasanya aku ingin membalikkan badan dan kembali ke rumah. Tetapi kakiku berkhianat dengan terus melangkah mendekati pintu, lalu mengetuknya pelan sambil mengucapkan salam. Tanpa menunggu lama, pintu terbuka, menampilkan sosok yang paling ingin kuhindari. Kusaka berdiri menjulang di depanku. Tinggiku yang hanya sebatas dadanya membuatku merasa seperti kurcaci berhadapan dengan raksasa jahat. Aku sampai harus menengadah untuk menatapnya. Netra gelap itu masih sama menatapku dengan tajam seperti saat ia memberiku hukuman untuk berdiri di depan kelas. Diam-diam aku meremas ujung bajuku dengan resah. Mengapa harus bertemu dengannya di sini sih? Tak kuasa berlama-lama membalas tatapan tajamnya itu. Aku buru-buru membuang muka dan menunduk. Sikapku yang seperti ini membuatku teringat masa kecilku saat ketahuan mencuri rambutan olehnya. Aku berdeham pelan untuk membersihkan tenggorokanku yang tiba-tiba terasa kering sebelum berucap pelan tanpa berani menatapnya. Mbah Minahnya ada, Gus. Sial, aku bahkan dapat merasakan suaraku bergetar. Ada. Suaranya berat dan dalam. Tapi setidaknya tidak tajam seperti kemarin. Keresahanku sedikit berkurang. Siapa, Gus? Tanya Mbah Minah, muncul dari dalam. Oh, Bila ternyata. Sini masuk dulu. Pintanya begitu melihatku. Kusaka menggeser tubuhnya memberiku jalan. Sambil menunduk aku berjalan melewatinya. Mbah Minah mengajakku duduk di sampingnya di ruang tamu. Disusul Kusaka yang ikut duduk di seberang kami. Tumben sekali jam segini baru datang. Dari tadi Mbah sudah menunggu. Mbah Minah baru saja meminta Kusaka untuk datang ke tempatmu. Ternyata kamunya sudah datang duluan. Aku menggigit bibir dalamku untuk menahan ringisan. Kalau sampai hal itu terjadi, percayalah, aku pasti akan bersembunyi dan tidak mau menemuinya. Mangga di halaman sudah banyak yang masak. Sudah ditawar mau dibeli borongan tapi tidak Mbah kasih. Mbah ingat, kamu hari ini pulang. Mau Mbah kasih semua untuk kamu saja biar dipetik sendiri. Kamu kan suka sekali makan buah dari pohonnya. Kali ini aku tidak dapat menahan ringisan. Mbah Minah jelas tidak pernah melupakan tingkahku semasa kecil. Rasanya malu diingatkan seperti itu di depan Kusaka yang memperhatikan interaksi kami dari tempatnya. Bila kan sekarang sudah tidak naik-naik ke pohon lagi, Mbah, ucapku pelan. Mbah Minah terkekeh pelan. Benar. Rasanya baru kemarin kamu masih suka naik ke atas pohon sampai patah tulang gara-gara jatuh. Tiba-tiba sudah tumbuh besar dan cantik sekali sampai dijadikan rebutan banyak laki-laki. Mana sekarang sudah punya calon suami pula. Sebentar lagi akan menikah. Nantikan kelanjutannya hanya di Cerita Puspa. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.